kita tuh dari keluarga yang belum nggak mampu Kak. Dari keluarga yang nggak berada lah, sorry to say. Tapi waktu itu jadi kita mau main itu tuh susah. Jadi mau nggak mau ke rental. Berapa jam sehari? Dulu 8 jam. Wah, udah kayak orang kerja dong. Iya, udah kayak orang kerja. Keadaan ekonomi kita nggak membaik. Jadi mama kena cancer, pass away. Aduh. Habis itu keadaan ekonomi sangat buruk lah. Di barang di rumah itu pernah kita loakin. Piala pun nih, piala banyak nih, ada piala gitu ya. Piala pun sampai kita mau coba untuk loakin tapi kata tukangnya nggak mau. Pas hari itu gue dapat lumayan Kak. Bisa dapat 500 ribu. Itu Gede udah dong saat itu udah bisa langsung bayar uang sekolah waktu itu. Wow. Gue itu dikasih hafalan yang cukup bagus sama Tuhan dari kecil. Jadi kalau dulu tuh pas sekolah nggak pernah belajar. Salam kopi dari saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Kembali bersama saya di hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dan tamu ini sangat unik karena kisahnya sangat unik. Dan mungkin bisa menjadi kontroversial bagi yang mendengarnya. Siapa dia? Jonathan Juandro. Hey, apa kabar bro? Thank you. Wah ini So gue udah kenal nih sama Jonathan. Udah pernah dikenalin ya waktu itu ya. Dan kenapa gue ngundang Jonathan kesini nih karena ada kisah hidupnya yang bagi gue ya, karena gue nggak ada di dalam dunia itu ya, agak-agak aneh dan keren banget sih sebenarnya ceritanya. Jadi Jonathan ini waktu pertama kali gue dikenalin, temen gue bilang begini, ini orang juara game, bilangnya sih gaming ya? Juara game. Juara game ya, juara game. Terus dia bisa dapat duit kata temen gue itu. Terus dia bisa biayain keluarganya. Wah itu keren banget bagi gue, sesuatu yang aneh gitu loh. Tapi kontroversial juga, karena banyak orang juga pasti komplain kalau anak-anaknya main game kebanyakan, bener gak? Betul, ya kan? Nah, betul. gue mau denger dulu nih kisah lo kayak gimana, Jo, dari awal waktu lo bisa juara itu dan main video game apa sih gitu loh? Ya. Kayak gimana tuh? Jadi gini Kak, gue ini suka memang dari kecil itu main satu game namanya Winning Eleven. Winning Eleven Itu game sepak bola yang populer banget, apalagi era 90-an akhir sampai 2000-an awal. Gue pernah dengar tuh Winning Eleven ya. Jadi itu rental PS semuanya satu Indonesia itu pasti ada game itu. Winning Eleven, WE, orang sebutnya WE. Jadi dari game ini itu kebetulan gue udah hobi banget dari umur 4 tahun. Dari umur 4 tahun? 4 tahun, itu 1993. Itu ada Winning Eleven, pokoknya udah keluar dari zaman dulu. Nah itu gue itu ketagihan Kak. Jadi selalu main game itu every day. Wow. Ya, every day. Dimana? Jadi dulu sangkin karena kita tuh dari keluarga yang belum nggak mampu Kak. Dari keluarga yang nggak berada lah, sorry to say. Tapi waktu itu jadi kita mau main itu tuh susah. Jadi mau nggak mau ke rental. Oh, karena memang nggak punya di rumah, memang karena ekonomi terbatas juga. Betul. Dan akhirnya rental. Akhirnya ke rental. Tapi waktu itu kan ada saudara juga yang punya konsolnya. Konsol waktu itu buat saya itu mahal. Tunggu, ini PS berarti ya? Ini PS betul. PS ya? Iya, ini PS1. PS1 ya? PS1. Wow. Ya itu eranya PS1 lah, mau ke 90-an akhir, udah mau 2000. Nah, itu tuh mahal Kak. Jadi sangat keterbatasan untuk kayak mau main itu kayak privilege. Sampai harus ngumpulin tiap Sinca tuh Imlek ngumpulin angpau buat beli PS. Nah, akhirnya terwujud. PS. Ya, akhirnya waktu itu udah terwujud. Jadi berapa kita sih udah waktu punya itu PS1? Berapa juta? Kalau nggak salah 1 jutaan deh kalau nggak salah. 1 jutaan ya. Tapi 1 juta udah mahal banget dulu buat kita tuh mahal. Game-nya murah, game-nya dulu 4.000 5.000 perak. Dan dulu game itu bajakan. Ya, jadi karena passionnya di situ, karena gini, yang bikin passion tuh apa Kak? Waktu di awal main game ini dikenalin sama saudara. Saudara ini sepupu. Jadi waktu dikenalin sama sepupu, main game ini, game sepak bola ini langsung menang Kak. Langsung menang? Dia yang ngajarin. Dia ngajarin, lu menang? Langsung menang. Kan aneh, tapi langsung seneng dong sebagai anak yang baru kayak pertama kali main. Seneng gitu, akhirnya gue coba main lagi, kok kayaknya menarik, kayaknya nih ini di samping itu gue juga hobi sepak bola. Sangat hobi sepak bola dari kecil. Pas ngelihat game ini makin berkembang, gue ini terus mainin itu dengan waktu yang dibilang cukup banyak. Jadi waktu kecil itu
Jadi mama itu guru Kak, guru. Dia itu nggak suka anaknya main game. Pastilah, semua orang kan begitu ya, semua orang tua ya. Nggak suka anaknya main game. Tapi waktu itu karena kita kan nyolong-nyolong mau main game, nyolong namanya masih kecil ya Kak ya. Akhirnya sampai suatu titik mama itu kayaknya udah capek, kok main game terus. Berapa jam sehari? Dulu 8 jam. Wah, udah kayak orang kerja dong. Iya, udah kayak orang kerja. Jadi pulang jam 1 siang terus main sampai jam 9 malam. Kurang lebih. Ya kayak sekarang gini deh, musisi yang profesional kalau latihan juga 8 jam sehari. Ya lu jadi jago karena main game 8 jam sehari. Aduh. Jadi pulang sekolah nggak ada tidur siang, nggak ada apa tuh main game. Main game. Okay. 8 jam sehari rata-rata ya. Jadi ya plus minus sampai suatu titik mama tuh udah capek. Intinya yaudah kasih peraturan deh. Kalau nilai di atas 7 nilaimu di atas 7 semua boleh main game. Boleh. Okay. Jadi akhirnya yaudah gua nilainya di atas 7 semua. Oh, jadi lo konsekuensi juga dong ya? Konsekuensi. Belajar juga. Iya, rata-rata di atas 7. Iya, kasih tunjuk. Yang penting memang raport di atas 7 semua, ranking segala macam, boleh main. Let me play the game. Iya, let me play. Itu cuma jadi kayak suatu suatu motivasi untuk gua Kak. Jadi akhirnya main habis itu sampai suatu titik keadaan ekonomi kita nggak membaik. Jadi mama kena cancer, pass away. Aduh. Habis itu keadaan ekonomi sangat buruk lah. Keadaan ekonomi sangat buruk sampai suatu titik gue itu udah di tahap itu waktu itu masih SMA 1. Wow, waktu mama pass away cancer. Iya. Gue setiap kali dengar orang seperti itu gue langsung harus berhenti dulu karena gue pernah ngalamin cancer juga. Iya. Gimana perasaan lo? Jatuh banget karena dekat banget sama mama, sangat dekat. Wow, enggak maksudnya gue juga bisa ngebayangin sampai Jonathan bilang sendiri, gue dengerin lo nyokap gue ngomong apa supaya gue dapat angka 7 supaya gue bisa main game karena pastinya kan gue nggak mau ngelukain hati dia, nggak mau ngecewain dia gitu. Betul. Waktu dia meninggal itu pasti rasa kehilangannya sangat besar. Nah terus masih main game itu berarti apa tuh pelarian? Itu sempat stop. Jadi waktu abis mama meninggal sempat stop main game karena benar-benar down. Sampai istilahnya keluarga lagi sangat-sangat susah. Waktu itu papa pun nggak bisa menolong karena papa bukan dari dia nggak ada kerjaan tetap atau gimana gitu ya. Jadi dia pindah keluar kota. Adik itu nggak ada yang ngasih makan Kak. Wow. Nggak ada yang ngasih makan. Paling tua ya? Paling tua, cuma berdua. Oh berdua. Cuma berdua. Nggak ada yang kasih makan. Jadi mau nggak mau harus survive adik juga. Waktu itu bayar uang sekolah. Adik beda 3 tahun. Jadi SMA 1 dia SMP 1. Wow. Iya. Jadi waktu itu ya bener-bener strugglingnya di situ. Jadi habis itu sempat nggak main game, PS pun akhirnya terpaksa dijual Kak. Maksudnya konsol untuk bermainnya. Yang lo beli tadi dari uang Sincia segala macam tuh jual. TV segala macam itu jual. Itu adiknya ada saksi hidup juga dia jual. Iya. Dan itu pasti sedih banget ya? Sedih banget ya karena makan pun ya udah sampai bisa bilang tinggal 5.000 perak pernah Kak. Kita tuh sampai kenal namanya tukang loak. Jadi barang di rumah itu pernah kita loakin. Piala pun nih, piala banyak nih, ada piala gitu ya. Piala pun sampai kita mau coba untuk loakin tapi kata tukangnya nggak mau, piala nggak terima. Iya. Gitu. Itu sampai segitunya gitu. Nah, pada satu titik akhirnya itu ingat banget sih suatu pagi itu uang udah nggak nyampe 5.000. Exactnya berapa lupa, pokoknya itu uang 5.000-nya itu udah buat kasih makan adik nasi goreng. Waktu itu 5.000 masih dapat. Cuma udah tinggal berserah sama Tuhan, udah bilang Tuhan whatever will be. Saya cuma ingat itu waktu itu ada satu ayat Amsal 16 ayat 3, serahkanlah semua perbuatan pada Tuhan maka terlaksana segala rencanamu. Saya udah bilang hari itu Tuhan saya udah pasrah mau kayak gimana. Akhirnya satu titik saya itu ketemu rental. Pokoknya diarahkan ke rental. Rentalnya itu di daerah Meruya. Itu pokoknya itu jadi titik balik. Saya cuma nggak tahu kenapa ke sana. Udah nggak tahu kenapa kok kayaknya ke sana nih, kayaknya ke sini. Padahal nggak punya uang, jalan kaki. Itu SMA tuh ya? Iya, itu SMA. Itu jalan kaki Kak. Karena nggak punya uang. Jauh, which is quite far. Tapi itu yang paling dekat yang Kenapa dorongan apa pengen ke situ? Nggak tahu. Itu udah kayak menurut gua dari sekarang itu udah tuntunan dari Holy Spirit. Jadi nggak mungkin kayak ada yang bisa nuntun ke situ kalau bukan dia gitu. Akhirnya singkat cerita ke sana. Cuma nantangin orang, base dari nantangin. Jadi cuma nanya ke tukang rentalnya, boleh tahu nggak siapa yang paling jago di sini lagi pada main? Wow. Cuma base dari gitu. Tapi habis itu pas udah kayak gitu kan udah
tahu dong ini ada satu orang nih. Habis itu ngajakin main. Habis ngajakin main tuh kayak istilahnya dong. Enggak, gue itu kayak ngetes skillnya sebenarnya awalnya. Jadi pengen tahu dia nih sehebat apa. Oke. Jadi sehebat apa. Terus habis itu dia pertandingan pertama dia kalah langsung. Langsung kalah. Jadi gue udah tahu barnya tuh segini. Nah, habis itu dari situ gue coba buat turnamen, Kak. Coba buat turnamen. Dari situ works. Maksudnya mau nggak buat turnamen kan? Berapa gitu ya. Berapa nanti dikumpulin hadiahnya pemenangnya segini. Nggak tahu gimana tuh bisa kepikiran kayak gitu. Turnamen sama yang ada di member-member yang biasa main di situ. Iya, itu ada cukup rame. Jadi teman-temannya dia dan gua nggak kenal siapapun. Terus adik itu juga kebetulan tahu di situ ada tempatnya di situ. Nah, pas hari itu gua dapat lumayan, Kak. Bisa dapat 500.000. Itu udah bisa langsung bayar uang sekolah waktu itu. Wow. Waktu itu dan gara-gara turnamen lagi, itu. Gara-gara itu turnamen itu. Jadi tunggu. Ini tunggu. Kita urutin nih. Iya. Jo dipimpin sama lu, merasa lu dipimpin sama Tuhan, datang ke tempat itu. Lu berarti dikasih hikmat juga sama Tuhan setelah lu ngadu sama orang yang menurut mereka paling jago. Terus lu membuat turnamen yang lu juga terlibat di dalamnya. Iya. Dan lo yang kita sama-sama nentuin harganya berapa kalau menang. Betul. Kita kumpulin, jadi misalnya turnamen satu orang 20.000. Dikumpul-kumpulin 20.000, misalnya total ada let's say 12 orang atau 16 orang gitu ya. Di total nanti kan hadiahnya kekumpul segini, juara 1 sekian, juara 2 sekian, juara 3 sekian. Sampai juara 3 aja gitu. Gokil. Nah, jadi tunggu ini keren banget nih. Jadi lo merasa bener-bener itu karena memang lo udah gak punya duit, Tuhan bener-bener memakai talenta yang lu punya saat itu memang cuma bisa main game. Cuma bisa di pikiran gue cuma bisa main. Yang gue paling hebat itu saat itu ada pikiran kita ya. Kayaknya gue bisa main game ini. Dan bisa menghasilkan uang dari situ. Dan lu bisa punya hikmat, bisa buat turnamen. Itu yang gokil tuh. Betul. itu berasanya sepertinya ya, Kak. Jadi yang kita jalan itu udah ngalir aja gitu. Dan itu udah happy banget hari pertama, Kak. Besoknya balik lagi ke situ sampai ujung-ujungnya ngajak adik juga ke situ karena hari pertama itu udah happy banget. Dek, dapat segini, Dek. Bisa beliin makanan yang lebih enak segala macem, bisa bayar uang sekolah sampai besok-besoknya kita itu udah cukup lama main di situ sampai orang di situ kayaknya nggak main sama kita. Ketahuan akhirnya. Ini kurang ajar nih. Jadi kita udah sampai kayak pakai bilang ke adik, Dek, nggak usah terlalu bantai. Adik saya itu juga jago juga. Adik gua jago juga. Karena tiap hari jadi korban main-mainan tiap hari gitu. Juga. Tiap hari dia saling ini, dia juga jago. Jadi kita bilang nggak usah terlalu kelihatan jago ya. Kita tipis-tipisin aja menangnya. Jadi sebenarnya lu bisa menang misalnya 20-0 tapi ya udahlah 10-5 gitu kali ya. Kalau 10-5 enggak, bedain 1 biasanya. Bedain 1. Jadi kayak 3-2. Lu bisa kontrol sampai segitu? Dulu ya bisa kontrol sampai segitu. Jadi misalnya 3-2. Berani gitu walaupun 1-2 gitu. Walaupun itu ada resikonya. Kadang-kadang kita nggak tahu namanya permainan sepak. Itu kan game sepak bola. Sepak bola itu apapun bisa terjadi. Awan gol atau gol bunuh diri atau lagi istilahnya kata kasarnya apes-apesnya gitu ya. Itu bisa terjadi. Tapi waktu itu ya kita risknya di situ. Resiko yang harus kita ambil karena biar nggak kelihatan, Kak. Kalau nggak orang nggak ada mau main bener-bener. Gila. Sampai dari situ terus menerus akhirnya kita tuh temuin cara, kita coba pindah dari satu rental ke rental yang lain. Sampai kita tuh udah kayak tahu banyak rental lah, sangat banyak rental. Sampai gue menemukan suatu komunitas gitu ya. Ini teman-teman juga sekarang masih temenan gitu ya. Komunitas di Tanjung Duren gitu ya. Kejuaraan ini juga kejuaraan Winning Eleven juga. Dulu namanya sekarang udah ganti jadi Pro Evolution Soccer 2010. 2009 Pro Evolution Soccer. Iya, jadi Winning Eleven tuh ganti nama. Gamenya masih sama, cuma license-nya berbeda. Gamenya tetap sama. 2000 kurang lebih tahun itu gue juga lebih intens main lagi. Itu tuh udah kuliah, Kak. Jadi kuliah itu udah sampai bayarin kuliah, udah sampai ya pokoknya segala macam, puji Tuhan bisa beli dari kendaraan. Dari situ bisa akhirnya bisa kuliah, bisa survive kuliah, bisa sampai beli kendaraan. Beli kendaraan, ya. 2000 kurang lebih 2010 itu ketemu komunitas yang orangnya rajin main di situ juga. Dan kebetulan gue ini ngebentuk tim.
secara tidak sengaja. Jadi orang-orangnya klop, kebentuk tim, ujung-ujungnya kekumpul 7 orang. Kebetulan gue dijadiin kapten di situ. Karena mungkin gue iyalah, lu jago. Enggak, itu orang-orang juga jago semua kok. Okay. Jago. Kita juga latihan. Tiap hari juga mereka ada yang kerja, backgroundnya beda-beda gitu. Ada yang nggak kerja pun main sama kita rame-rame gitu. Kita saling berbagi ilmu istilahnya. Nah, tim-tim itu punya tim-tim yang lain. Jadi orang lain tuh kompetitor kita juga ada yang kayak misalnya kalau kita ke turnamen yang ini, itu tim lain nggak mungkin menang nih. Gitu. Jadi dia ke turnamen yang lain. Nah, kalau dulu itu tiap minggu Kak, itu ada kompetisi. Sabtu dan Minggu. Bahkan hari biasa suka ada kompetisi. Dan kita biasanya karena mereka udah tahu juga ya pemain-pemain lama juga, mereka tuh tahu ada kompetisi hadiahnya misalnya 10 juta di sini, yang satu hadiahnya lebih besar lagi. Bahkan kita pernah sampai kompetisi keluar kota segala macam gitu, udah sering. Gitu. Udah sering. Jadi orang-orang yang jago di luar Jawa, Pulau Jawa itu juga banyak banget ternyata. Gitu. Khusus Winning Eleven ya? Khusus Winning Eleven karena game itu yang paling booming dari zaman kita kecil, dari eranya. Mungkin kalau yang denger ini, wah pasti mereka juga tahu nih game WE tuh game yang udah dari zaman dulu tuh legend. Walaupun sekarang orang udah pada pindah ke game FIFA sekarang. Tapi zaman dulu itu udah paling istilahnya game yang paling top. Sekarang masih ada nggak? Sekarang masih ada, cuma ganti nama. Ganti nama jadi FIFA itu? Jadi eFootball. Oh, jadi eFootball. Ya. Oh, dan ada satu lagi namanya FIFA. FIFA itu kompetitornya, tapi FIFA sekarang udah pecah gamenya. Pecah license dia. Jadi ada FC dan FIFA nanti 2K deh kayaknya. Masih main nggak pas sekarang? Sekarang sejak punya anak udah nggak main lagi Kak. Udah nggak main lagi. Tepatnya lagi nggak ada waktu. Soalnya kan sekarang udah ada beberapa bisnis, jadi udah sibuk ke bisnisnya sih. Gitu. Tapi kalau dikasih konsol ya tangan sih masih mungkin masih. Tapi udah nggak jago kayak dulu lah harusnya. Soalnya kan dulu latihannya juga kan kita itu ada bahasa namanya ngulik. Ngulik itu jadi ngulik itu gini Kak, ngulik itu misalnya dari satu pemain nih, gue hafalin ini satu karakter pemainnya juga. Misalnya dulu gue paling suka misalnya Cristiano Ronaldo atau Messi, Lionel Messi. Nah satu karakter ini misalnya body balance-nya berapa, speed-nya berapa, shoot power-nya berapa, akurasi dia nembaknya berapa, misalnya dari sini masuk, dari sini nggak masuk, dari sini masuk, kipernya pun harus dihafalin. Dan praise the Lord, gue itu dikasih hafalannya yang cukup bagus sama Tuhan dari kecil. Jadi kalau dulu tuh pas sekolah nggak pernah belajar. Jadi sebelum belajar baca buku biasanya udah langsung hafal. Cepat ingatnya, daya ingatnya. Jadi dulu tunggu. Ini mind boggling buat gue. Karena gini, gue pernah main Winning Eleven. Gue pernah main dulu. Dan gue pernah main juga beberapa game sepak bola ya sama dulu sama ponakan ya. Sama teman juga. Tapi kan cuma sesekali aja. Gue kalau main gituan, ya gue ya asal nembak aja lah. Ya ini sampai ke sini entar deket sama gol siapa juga nggak tahu ya. Gue main tembak. Kalap semua dipencet-pencet aja. Iya. Kalau sampai lu sedetail itu sampai tahu ini pemain ini gue lagi oper ke sini, dia kalau dari sini masuk nih. Kalau dari titik ini nggak masuk nih. Kelemahannya di mana? Itu kan detail banget berarti kan semuanya. Iya, betul. Sampai lawannya pas dilihat juga tahu tuh. Iya, betul. Kalau lawan yang udah jago, yang memang udah mereka sering ikut, mereka biasanya udah ada ilmunya juga di situ. Mereka juga udah tahu ini pemain skillnya apa, sundulannya kayak gimana, pencetnya kelebihan dikit ya 0,01 detik, 0,02 detik itu udah berbeda. Totally different. Jadi itu yang membedakan bola masuk sama enggak sebenarnya. Wow. Iya. Sementara kita kalau main kita kalap main gini-gini aja. Itu semua ada caranya. Ada caranya. Jadi bahkan sampai kadang ada yang menemukan trik, akhirnya kita bagi-bagiin trik tertentu gitu, misalnya harus tekan R2 plus atas. Ini nggak ada di YouTube, dulu kan belum zaman YouTube Kak soalnya. Oh iya. Belum zaman YouTube. Jadi kayak ada hidden ininya ya kayak hidden skill. Hidden skillnya ya. Hidden skill yang nggak dikasih tahu dari publisher, mereka nggak kasih tahu. Ditemukannya saat kita proses ngulik itu, lagi mencoba-coba istilahnya. Iya. Jurus curang yang sampai orang bilang nih nendang bolanya bisa diem. Dulu ada namanya. Jadi beberapa pemain ditesin. Jadi dulu kalau free kick itu tendangan bebas kan. Kalau ada foul dari tengah lapangan itu bisa langsung masuk. Tengah lapangan bisa, mungkin kalau cari videonya ada di YouTube. Namanya knuckleball. Nah itu dari situ udah populer. Jadi tendangan langsung tertentu bolanya diem. Jadi ada caranya gitu. Semuanya ada caranya. Di upgrade terus dan tiap tahun itu berbeda Kak. Wow.
Sampai pada titik dari situ akhirnya kita bentuk suatu tim yang cukup, yang orang-orangnya solid gitu ya. Nah akhirnya kita ikut berkompetisi rutin. Every week, mostly every week kita itu cuma ngeker, oh ini di sini ada turnamen, di sini turnamen, lawannya siapa dulu nih, dan wow. Paling besar dapatnya berapa sebulan? Dari kompetisi begitu deh pada saat itu? Paling besar total ya, total semuanya keseluruhan ya. Hampir 100 mungkin. 100 hampir juta. 100 juta ya waktu itu ya. Dan waktu itu lagi. Waktu itu 2000 itu kan gede banget. Iya, waktu itu. Wow. Total. Dari cuman 5.000 perak, cuman beli bisa nasi goreng buat adik. Setelah itu berserah sama Tuhan, dipimpin sama Roh Kudus ke tempat itu, membuat kompetisi sampai akhirnya ujung-ujungnya pernah sampai 100 juta per bulan. Iya, total. Wow, ini berarti ikutan kompetisi yang tadi Joe bilang di kota dan luar kota. Iya, gitu. Ada luar kota. Rajin aja tuh kemana-mana nyari-nyari gitu. Rajin, biasanya kan karena udah di komunitas itu, jadi kita tuh udah tahu beritanya kemana aja. Dan pada waktu 2011 tuh saya sempat di blacklist. Kenapa? Sama jadi 4 orang di blacklist. Jadi yang suka juara nih nggak boleh di banyak rental. Jadi nama kita dipajang. Oh iya? Iya. Ada itu di Facebook masih ada. Jadi nama kita pajang yang nggak boleh main ini. Termasuk nama lu? Iya, nggak boleh. Soalnya padahal itu kan baru pindah 2011. Saya itu belum main yang 2011 Kak, udah di blacklist. Pas masuk 2010 ke 2011 di blacklist. Gamenya belum keluar. Iya, udah di blacklist. Itu udah sempat masuk di blacklist begituan lah. Wow. Nah, ada yang teman saya bahkan belum main sama sekali tuh, tim saya juga belum main nih. Terus dia malah nggak juara gitu yang sebelumnya, tapi di blacklist juga karena dia juga jago gitu. Karena jago tapi di blacklist gitu. Jadi ada kayak gitu. Yes, kita pernah mengalami hal yang kayak gitu. Tapi kalau di blacklist yang berarti kita nggak punya ini ya. Tapi yang dulu gua cari itu Kak, sebenarnya lebih ke ininya, lebih ke senengnya dapat gelar itu, seneng dulu. Jadi ngumpulin sertifikat, ngumpulin piala itu seneng banget zaman dulu, kayak berasa happy. Karena waktu itu mungkin dari segi material udah lumayan tercukupi gitu ya. Nah, tapi waktu itu yang preciousnya dapat si penghargaan dan sertifikat itu. Nah, singkat cerita waktu itu udah berjalan banyak turnamen gitu ya. Pada suatu titik gue itu ikut turnamen yang buat kejuaraan Indonesia sampai dikirim ke tingkat nasional, dan kebetulan resmi nih berarti ya? Resmi dari Jepang. Resmi dari Konami Jepang. Itu tingkat kejuaraan istilahnya inilah yang Indonesia ya. Sampai dikirim waktu itu ke Hong Kong. Nah, dari situ itu sebenarnya yang mengubah kehidupan sampai sekarang. Jadi tapi itu ceritanya juga sebenarnya banyak detailnya ya, waktu kayak di final gitu. Contoh, ini pertandingan final Kak. Jadi for your information Kak, gue ini demam panggung banget. Wow. Banget karena orangnya aslinya introvert. Introvert nih? Iya, aslinya introvert. Dan kenapa gue banyak ketemu orang introvert ya, Cak? Di tempat ini sama seperti gue ya, dia juga introvert juga loh. Terus tapi kok bisa demam panggung? Demam panggung parah. Jadi tiap udah masuk 8 besar nih, itu tangan shaking. 8 besar tuh tangan shaking Kak. Udah kayak kaku gitu. Dan pasti keringetan. Nggak bisa kayak berpikir dengan jernih lagi. Nggak bisa itu. Tapi pokoknya udah sampai situ biasa gue ke toilet Kak. Udah 8 besar. Gue udah berdoa biasa di toilet. Pernah mules nih ya? Udah mules, pernah mules. Tapi udah mau final tuh, gue ingat tuh waktu finalnya kejuaraan Indonesia, karena mimpi gue dari dulu adalah gue bilang ke Tuhan pengen jadi juara Indonesia. Mimpinya di situ. Sampai suatu titik pas final itu gue berdoanya teriak di toilet. Jadi udah bodo amat ya orang mau denger mau gimana, udah nggak peduli. Habis dari itu pas main itu final, itu ingat banget kok final. Itu posisi gue kalah Kak. Kalah? Di menit 70 3-1. Oh iya? Menit 70 3-1. Itu gue udah berserah tuh. Jadi lawan gue ini orangnya kalau nonton ini lawan gue berturut-turut di final. Tiap final yang gede pasti ketemu ini orang, pasti. Dari Jakarta juga? Dari Jakarta juga. Orang dia memang dia tim yang orang yang latihannya juga kencengnya luar biasa dari tim yang lain gitu. Dan waktu itu yang kejuaraan gedenya kebetulan ketemu dia lagi nih, yang ini. Dia pun juga pengen banget ngejar yang ini istilahnya.
waktu itu menit 70 Kak. Bola itu kan sampai 90 menit. 90 menit di bola itu adalah di waktu normal kurang lebih 20 menit Kak. Kurang lebih 15 sampai 20 menit lah kurang lebih, hitung out dan segala macam. Kalah 3-1 menit 70. Waktu itu timnya Real Madrid versus Real Madrid. Real Madrid ya. Real Madrid itu zaman dulu ada Cristiano Ronaldo, Karim Benzema segala macam gitu. Nah, sama-sama kalian pakai Real Madrid. Pakai tim yang sama. Waktu itu gue udah bilang berserah Kak. Tapi satu titik ya, itu tiba-tiba itu gue pencet start itu artinya kita mau ngerubah formasi. Ada di dalam hati kalau gue itu disuruh ganti Cristiano Ronaldo. Wow. Padahal itu pentolannya. Itu pentolannya nomor 1. Jadi itu udah yang kayak cetak golnya itu. Waktu itu gue ingat banget ganti dengan namanya Van der Vaart. Van der Vaart. Nah, jadi dia orang Belanda. Iya, orang Belanda benar ya, dia ganti gue itu udah kayak bener-bener kayak tergerak gitu. Ganti. Van der Vaart tuh striker juga. Itu pemain tengah. Midfielder ya. Midfielder tapi cadangan. Oke. Yang underdog lah istilahnya. Orang nggak mandang itu Van der Vaart gitu. Nah, orang tim di belakang gue tuh udah nganggap gue kalah sebenarnya. Karena gue udah melakukan itu dan itu keadaannya strikernya pada bingung ngapain lu ganti dia gitu. Udah lu kalah lu ganti dia lagi. Ini udah bilang udahlah kalah deh. Tapi akhirnya yang bikin mengejutkan menit 80-an itu tendangan corner kick dan yang ngumpan itu Van der Vaart ada Benzema namanya. Benzema akhirnya gol ngekop. Sundul gol 3-2 menit 9. Seru nih. Kayak game beneran nih. Menit 90 kan udah pasti pre-wit. Kalau pre-wit kan udah pertandingan berakhir kan. Ini menit 91 kurang lebih. Injury time. Udah bener-bener injury time. Itu Van der Vaart itu tangan gue itu bisa kayak gerak sendiri. Jadi kayak waktu dia tendang, pokoknya gue tuh nggak mau nendang. Cuma kayak tangannya ini sendiri. Ketekan sendiri. Bukan karena demam panggung ya. Kalau demam panggung tuh nggak akan melakukan tindakan seperti itu. Itu di pikiran kan otak kita yang ngontrol tangan kan. Itu tuh kayak ditekan gitu jarinya. Ada yang neken gitu jarinya. Itu yang nendang si Van der Vaart itu dan kayak mantul somewhere gol 3-3. Dan akhirnya singkat cerita adu penalti, gue menang. Adu penalti menang, jadi gue jadi juara. Ini pertama kali ngalahin si dia itu tuh? Oh enggak, sebelumnya gue udah pernah ngalahin dia di final dengan cerita yang mirip. Wow. Di 2010 itu pernah final gede juga di X gitu ya. Itu cerita yang mirip sih. Jadi itu udah jadi kayak presence of God itu benar-benar berasa buat kehidupan di situ. Buat kehidupan gue saat itu. Jadi gue ngerasa, loh kok seperti ini gitu. Akhirnya singkat cerita dari situ gue dikirim ke pertandingan ke luar negeri. Dari situ gue ketemu sama publisher dari luar. Publisher itu adalah yang ngeluarin gamenya Kak. Jadi waktu itu gue waktu itu Sony PlayStation. Itu Sony PlayStation tuh yang dari Jepangnya itu gue ketemu orangnya di situ. Ketemu orangnya, dia nanyain mau nggak megang yang Indonesia tapi working sama yang bagian softwarenya, distributor bagian software. Akhirnya singkat cerita, wah kayaknya opportunity yang menarik. Akhirnya singkat cerita gue ambil opportunity itu, berjalan sampai 2015 kurang lebih. Gue tawarin yang lebih menarik lagi Kak. Jadi gue pindah ke distributor, kompetitornya. Mungkin pernah dengar Nintendo? Iya. Ya Nintendo, ya dari Nintendo company-nya itu cucunya yang nawarin gue kesempatan lagi. Mau nggak? Distributor game gue kasih saham. Ya, dikasih saham, kasih dari 2015 ya. Itu sampai sekarang. Akhirnya gue pikir, wah ini opportunity lebih menarik. Orangnya pun nggak terlalu banyak politik. Kalau di sana itu dulu agak politik, jadi gue banyak belajar bisnis dari 2012 ke 2015 tuh banyak belajar lah gitu. Karena itu posisinya masih kayak working. Terus kayak masih banyak belajarnya juga karena ini hal yang gue suka, karena memang gue suka game, gue main game dari kecil selain Winning Eleven. Jadi gue main ada game Pokemon, ada game Mario Bros. Itu dulu juga gue punya konsol banyak juga Kak dulu. Jadi ceritanya tuh bukan cuma PlayStation, jadi gue punya beberapa konsol gitu. Jadi dari gamer Tuhan pimpin akhirnya jadi juara, bisa biayain hidup, bahkan bisa biayain adik. Terus kemudian dibukain opportunity sama Tuhan, akhirnya jadi distributor sampai hari ini. Distributor game, iya sampai hari ini. Ya bukan cuma itu, karena gua rasa kan ini
gue nggak tahu future game seperti apa, dan kita biasanya dapat insight dari orang dalam. Cuma gue ini sampai selama ini ya gue bangun catering, gue ada bangun startup juga gitu, ada bangun beberapa usaha lah istilahnya. Ya puji Tuhan sampai sekarang masih jalan dengan baik gitu ya, dengan segala lika-likunya ya, tapi semuanya itu dimulai dari game. Adik lo yang waktu itu tinggal uang 5.000 dikasih nasi goreng kemana dia? Masih ada. Gua satu hari mudah-mudahan ketemu sama dia. Nggak tahu dia masih ingat nggak sih, harusnya dia ingat. Dia berarti ini banget dong ya, menghargai kakaknya nih, kokonya yang bantuin dia dari dulu gitu ya. Iya. Karena lo sayang banget sama dia dan lo take care dia. Aduh ini keren banget, ini cerita lo keren banget. Nah sebelum kita tutup ya, sebelum gue minta lo juga kasih kata-kata inspirasi lo sama teman-teman yang juga masih muda di luar sana. Di satu sisi, ini banyak juga generation Z ini yang kecanduan game. Nah itu gimana supaya pesan ini juga nggak terdistorsi gitu loh. Kita ada yang nonton nanti mereka bilang gini, tuh si Jonathan tuh juara nih, papi tuh juara tuh. Wah jangan larang-larang gue, siapa tahu karir gue di game gitu. Nah, itu gimana tuh kalau ada yang sampai ngomong begitu? Karena kan ini kan once in a blue moon. Udah gitu kan apakah memang ada karir di situ dan lain sebagainya? Coba deh. Kayak gimana? Menurut insight lo gimana nih? Iya. Jadi kalau sekarang itu memang kita lihat YouTuber, ada pekerjaan gamer, ada pekerjaan tuh makin banyak, diversified dengan banyak pekerjaannya, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan sama game. Jadi kalau misalnya buat adik-adik di luar sana, kita tuh harus tahu limit kita. Kalau kita udah ngerasa kita kecanduan, please jangan dilanjutkan. Kecanduan tuh bisa dilihat dari apa? Kecanduan itu bisa dilihat apakah kita itu bermain game sudah melewati batas kita. Kita nggak memperhatikan pelajaran kita. Kita nggak memperhatikan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Kalau misalnya kita udah pada poin kita mengignore atau kita nggak peduli dengan semua yang di lingkungan sekitar kita gitu ya, itu namanya udah kecanduan. Kecanduan itu udah menurut gua itu udah harus lu stop, lu harus introspeksi diri, lu berbalik, lu harus sadar kalau itu tuh nggak di jalan yang benar gitu. Kalau misalnya kalau untuk jadi profesi gimana? Untuk jadi profesi, lu lihat lagi lingkungannya itu seperti apa? Apakah environmentnya itu baik buat lu? Apakah enggak gitu loh? Kalau yang baik, contohnya kalian masuk ke suatu agency atau suatu perusahaan game gitu ya, apakah lingkungannya cocok nggak nih sama karir lu? Apakah akan malah meredupkan karirnya gitu? Apakah dengan bermain game orang bisa sukses? Jawabannya ya dan tidak, Kak. Tergantung dengan pola pikir kita sendiri, respons kita sendiri pas kita lagi menjalaninya gitu. Jadi kalau kalian udah ngerasa kalian ini kecanduan nih, aduh malam tidur udah malam, kadang sampai bergadang segala macam, besok paginya malah telat dan segala macam, itu namanya udah nggak bener, udah kecanduan gitu. Tapi selama kalian masih bisa mengontrol diri kalian main game hanya untuk menghibur diri kalian, menghilangkan stres diri kalian, asal nggak mengganggu rutinitas, nggak mengganggu tanggung jawab, nggak mengganggu pekerjaan kalian, nggak mengganggu hubungan kalian dengan Tuhan, menurut saya masih fine. Ya gitu. Karena yang dialami sama Jonathan ini betul-betul unik, karena mama meninggal, papa waktu itu sampai pergi keluar kota, ditinggal hanya kamu sama adikmu, dan benar-benar Tuhan yang pimpin sampai Tuhan kasih hikmat dengan yang kamu punya di tangan kamu, yaitu bisa main game, dan kamu akhirnya bisa membiayai hidupmu, hidup adik, dan juga sampai sekolah, ya kan? Dan itu sesuatu kondisi yang unik. Jadi yes, aku setuju banget kalau sampai kecanduan itu sangat bahaya. Tetapi juga nggak bisa dipungkiri bahwa memang sekarang ini sudah ada wadah atau industrinya di mana gamers itu bertanding dan lain sebagainya. Mereka bisa berkarir di situ juga ya, di satu sisi ya. Betul. Dan ya itulah dunia, evolving all the time. Tapi anyway, ceritanya keren banget. Dan ini aneh banget dan jarang banget didengar bahwa orang yang terpuruk dan akhirnya ditolong Tuhan lewat games. Kalau bagi gue sih hikmatnya adalah apapun yang kecil di tangan kita ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Itu aja sih. Sampai Tuhan bisa tolong Jonathan dan adiknya namanya siapa? Daniel. Oke. Hai Daniel. Gue gak akan lupa tuh 5.000 perak beli nasi goreng. Jadi keren banget. Mungkin nggak tahu ya. Thank you banget Joe. Guys, jangan lupa dimanapun kalian berada, apalagi yang hari ini sedang kecanduan game. Tadi sudah dapat pesan-pesan dari Kak Jo. Yuk, prioritas utama adalah pastinya Tuhan, keluarga,
kemudian semua sekolah dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ya, itu hanya hobi kalau bisa, dan kalau hari ini kalian menonton ini betul-betul mengerti prioritas waktu, karena itu yang bisa membahayakan hidup kita. Ya, so dari saya Billy Rantang di Billy's Coffee Table. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share Billy's Coffee Table di TikTok, IG, dan juga YouTube. Until next time, God bless you.